bermesasuyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu dapat video terbaru dari suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi di Karanganyar SMP-nya. Dan saudara, kita ini berada di episode 2 bersama uh, Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin. Beliau adalah Kepala Lembaga Layanan Dikti wilayah 3 untuk Jakarta. Dan kita bincang-bincang mengenai bagaimana strategi untuk membuat PTS ini menjadi semakin berkualitas, semakin kompetitif, dan juga tidak PTS saja. Sebetulnya LCT juga melayani perguruan tinggi negeri untuk bidang tertentu. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana, Prof? Ini kita sudah ada di episode 2, panjenengan punya program EL yang banyak EL. Yang kali ini apa, Dok, Prof, yang akan bisa kita sampaikan kepada komunitas perguruan tinggi di DKI? Mari, Prof. Ya, terima kasih Prof. Yuyanto. Pagi ini saya bicara tentang EL Jaya, Ekosistem Leader Jakarta Raya. Oh ya. Seperti yang saya sampaikan, EL ini dari Elang Bondol. Elang Bondol. EL Jaya ini khusus untuk berkumpulnya para pimpinan perguruan tinggi di wilayah DKI untuk sharing experience, best practice seluruh pimpinan perguruan tinggi. Dan ini akan diinisiasi oleh beberapa perguruan tinggi yang menjadi host dan akan segera dimulai untuk EL Jaya yang pertama. EL Jaya ya? Ya, EL Jaya. Kemarin EL 123 ya, sekarang EL Jaya. Jadi EL Jaya ini nanti ada berbagai topik yang akan disampaikan dan dihadiri oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi di wilayah 3 DKI Jakarta. Seperti diketahui, Prof, bahwa 95 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu terakreditasi unggul sekarang. 95 ya, di seluruh Indonesia. Dari 4.000, mungkin 4.300-an kali ya, seluruh perguruan tinggi. Nah, 95 itu terakreditasi unggul. Nah, kalau lihat jumlah PTS, itu ada 51 perguruan tinggi swasta yang terakreditasi unggul. Dan 18 diantaranya ada di DKI Jakarta. Oh. Jadi mungkin sekitar 30% perguruan tinggi swasta itu terakreditasi unggul ada di Jakarta. Saat saya masuk bulan Agustus itu baru 11 PTS yang unggul. Sekarang sudah 18 di DKI Jakarta. Jadi pada saat itu saya coba untuk mengakselerasi PTS-PTS yang secara pemetaan itu bisa unggul. Dan alhamdulillah bertambah 7 PTS unggul di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa EL Jaya tidak lain adalah untuk menyampaikan beberapa topik terkait dengan best practice dari perguruan tinggi yang sudah unggul. Sehingga nanti bisa dijadikan sebagai best practice oleh perguruan tinggi swasta yang lain yang belum unggul. Jadi nanti di dalam EL Jaya beberapa pimpinan perguruan tinggi yang unggul akan berbicara bagaimana mereka
kualitas dari perguruan tingginya. Nah, Itu KL Jaya. EL saya. Prof, maaf Prof. Laptopnya agak dirundukkan Prof. Dan eh, apa pertanyaan saya adalah eh, sebagian besar perusahaan PTS unggul itu ada di DKI. Eh, Lalu bagi yang tidak unggul, tentu saja di mana-mana ada, Prof ya. Range-nya itu kadang-kadang memang apa disparitasnya itu tinggi sekali antara yang unggul dengan yang tidak. Ada yang sangat sederhana, ada yang kadang mati nggak mau hidup enggan misalnya saja. Nah, strateginya gimana ini untuk membuat pemerataan di EL Jaya ini? Apakah ada sistem seperti induksi mengimbaskan dari yang hebat ke yang lain gitu? Kalau itu ada, maukah mereka secara sukarela yang unggul itu atau melalui sistem insentif tertentu? Gimana, Bro? Ya, betul bahwa KL Jaya mengarahnya ke situ, Prof. Jadi Hmm. nanti saya mendorong perguruan tinggi swasta yang sudah unggul bisa mengimbaskan tips and triknya untuk menuju eh, kualitas perguruan tinggi yang unggul. Makanya nanti yang menjadi ekosistem leadernya adalah PTS-PTS yang sudah unggul. Jadi nanti mereka akan membicarakan tentang bagaimana strategi PTS-nya menjadi unggul. Sehingga nanti peserta-peserta yang belum unggul itu muncul di acara KL Jaya itu. Ya, Jadi ya, apakah juga ini, Prof, kebijakannya apakah juga melakukan klasterisasi menjadi 3 klaster seperti misalkan di pendidikan dasar menengah ya. Kementerian itu akhirnya membuat klaster sekolah yang mandiri berbagi, kemudian mandiri berubah, mandiri belajar. Yang awalnya kita ketika declare kurikulum merdeka belum ada, tapi mungkin karena binatangnya nggak ada di lapangan, nyata ya, sesuai dengan yang paling ideal maka diklasterisasi. Apakah juga melakukan hal seperti itu, Prof, di persis, Prof. perguruan tinggi di Persis. DKI? Jadi kita lakukan klasterisasi berdasarkan indikator kualitas, terutama akreditasi ini. Hmm. Ya, jadi klasterisasinya berdasarkan baik sekali, baik dan unggul. Oh, Kemudian dan nanti tentunya indikator-indikator sebetulnya sangat mudah menurut saya, Prof. hmm, Karena standar kualitas yang unggul itu sudah dipastikan kan, hmm, bahwa PTS kalau mau unggul, kemudian indikator apa yang menjadi syarat unggulnya itu, sehingga nanti digenjot dalam sisi indikator tersebut. Nah, demikian juga hal yang saya lakukan, bahwa ketika sudah dilakukan analisis mapping tentang indikator kualitas dari masing-masing perguruan tinggi, maka kemudian indikator yang menunjukkan hal yang lemah atau indikator yang menunjukkan belum menjadi syarat unggul itu harus menjadi program dari perguruan tingginya. oke. Lalu dari mana, Prof itu SDM-nya? LL Dikti itu cukup SDM, misalnya untuk eh, melakukan tutorial, melakukan pencerahan, melakukan macam apapun yang ada di klaster yang bawah untuk menjadi Ya, naik kelas ke tengah itu ya. menggunakan apa SDM dari perguruan tinggi yang hebat itu atau memang LLD itu punya juga sendiri? Pertama mungkin dari sisi struktur organisasi, saya menspesialkan bahwa untuk sistem penjaminan mutu internal dan eksternal ini dalam satu bagian. Oke. Karena eh, tim itu harus fokus dalam hal sistem penjaminan mutu. Kemudian di tim itu dibentuk ad hoc. Oke. Ad hoc yang terdiri dari para dosen perguruan tinggi swasta yang juga sebagai asesor SPME maupun SPMI. Nah, sehingga mereka cukup berpengalaman di dalam hal sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
Dan setiap kurun waktu tertentu kita melakukan analisis terhadap seluruh perguruan tinggi, hal mana saja yang memang menjadi perhatian kita untuk Oh, diimprove. adakah seperti self evaluation di sistemnya LLDK DKI sehingga PTS-PTS itu bisa menentukan sendiri di mana dia berada dalam klaster kualitas itu, Prof. Ya, jadi sebetulnya SPMI sudah ada aplikasi yang dibuat oleh kementerian. Jadi kita tinggal menjalankan hal itu saja. Kemudian sekarang baru-baru ini juga BAN-PT sudah meluncurkan tentang pemutu. Itu untuk melihat bagaimana atau memonitor bagaimana kualitas itu berjalan di setiap perguruan tingginya. Jadi kita berpatokan pada dua sistem itu. Oh, saya dengar kabarnya sekarang kriteria akreditasi berubah lagi, Prof. Tidak unggul lagi. Hanya Ya, ada accredited, non-accredited. Ah, betul begitu. ya. Jadi setelah keluar Permendikbud 53, sistem penjaminan mutu eksternal ini berubah sekarang. Untuk AIPT itu hanya dua kategori, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tapi untuk program studi itu ada 4 kategori. Tidak terakreditasi, terakreditasi, terakreditasi unggul, dan terakreditasi internasional. Nah, khusus untuk yang dua kategori tidak terakreditasi itu ditanggung oleh APBN. Oh, Tetapi wah, untuk unggul dan internasional itu sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi untuk membayar berapa untuk melakukan akreditasi untuk mendapatkan unggul ataupun internasional. wah, itu dampak psikologisnya luar biasa, Prof. Ya, Terakreditasi dan tidak terakreditasi. Bagi yang tidak terakreditasi, itu saya kira kalau nggak hati-hati, itu akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa baru. Sekarang ini PTS kan juga sudah berteriak-teriak sulit mendapatkan mahasiswa baru, entah itu akreditasinya unggul sekalipun, akibat dari menurut dia, akibat dari dibukanya PTN BH, di mana PTN BH itu membuat skema mandiri itu banyak-banyakan. Tapi sebetulnya itu juga perlu didiskusikan fenomena itu karena PTN BH itu kan juga tidak bisa menampung semua lulusan SMA, paling hanya 17 atau 20%. Tapi persoalannya saya kira kualitas menurut saya. Mengapa PTS tidak dipilih oleh tamatan SMA? Gimana menurut jenengan, Prof? ya betul. Jadi PTS juga memang harus tetap atau memperhatikan kualitasnya ya. Jadi kalau memang kualitasnya jelek pasti tidak akan dipilih oleh konsumen. Sehingga saya selalu berwanti-wanti kepada perguruan tinggi swasta untuk yang masih kualitasnya di bawah harus segera merangkak naik ke atas. Dan yang sudah di atas itu harus bisa sejajar dengan perguruan tinggi negeri yang memang berkualitas. Nah, di DKI Jakarta memang juga ada keluhan-keluhan terhadap hal itu, tetapi khusus untuk yang memang PTS-nya tidak berkualitas. Di mahasiswanya semakin berkurang. Ya, 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 ya. Apalagi dampak dari psikologis tak terakreditasi itu lebih kejam dibandingkan dengan akreditasi C, saya kira. Itu kan Betul. kalau C masih orang berharap ada akreditasi C. Kalau tidak terakreditasi itu saya kira sulit tuh mahasiswa datang itu. Gimana kira-kira? Dan kemungkinan itu akan ditinjau ulang tentang izinnya kalau tidak terakreditasi. Oke, ya, Kak, syukur kalau ada keberanian luar biasa itu. Masalahnya Ya. dulu-dulu itu kan kita nggak berani membubarkan perguruan tinggi swasta yang itu tidak memenuhi standar-standar tertentu yang harus dimiliki. Di DKI itu Tapi di ada samping juga ya. itu yang terakreditasi juga menjadi keluhan bagi perguruan tinggi yang berkualitas. Oh, Kalau sekarang kan ada gradasi unggul baik sekali baik. oh, Kalau sudah tidak ada PTS yang
berada di ruko maupun yang megah seperti UNY itu sama, statusnya terakreditasi. Itu juga menjadi keluhan perguruan tinggi besar yang berkualitas. Jadi Oh, harus ada labeling untuk membedakan terakreditasinya di posisi mana. ya, 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 betul, betul. Ya, tapi yang paling kena dampak psikologis yang lebih parah itu ya tidak terakreditasi itu. Wah, itu. Kalau soal misalkan saja terakreditasi saja, itu masih orang, masih ada harapan ini terakreditasi gitu. Nah, Ya, terakhir, pertanyaan terakhir, Prof. Bagi untuk perguruan tinggi yang hebat, yang bagus, yang unggul menurut akreditasi lama, itu kalau memberi misalkan saya induksi imbas pada perguruan tinggi swasta yang jauh di bawah kualitasnya, ada kreditnya nggak, Prof itu? Ada kreditnya sehingga dia mau melakukan karena demi prestasi dia misalkan kalau akreditasi juga dilihat apa kerja dia untuk membina perguruan tinggi di bawahnya itu. ya ketika saya melakukan bidding tentang ini, saya menawarkan programnya itu interdependency model. Karena human resources di Jakarta itu cukup luar biasa. Ya, Kalau tidak ada model seperti itu, maka sulit untuk perguruan tinggi yang besar membina yang kecil ya. ya, Tapi kalau ada model interdependensi untuk memanfaatkan human resources yang di Jakarta itu harusnya bisa terlaksana. Tapi sayangnya memang regulasinya belum kelihatan, Prof. hmm, Bahwa yang besar membina yang kecil itu belum diatur secara tentuan. ya, Tetapi saya mendorong itu dengan EL Jaya ini. ya, 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 ya. Ya, mudah-mudahan dengan ELJAE itu apa membina, memberdayakan, mengedukasi perguruan tinggi swasta di bawahnya itu merupakan kebutuhan gitu loh. Ya, Ya, tidak sekedar kewajiban sehingga dia memang harus melakukan itu supaya juga survive gitu. Nah, mudah-mudahan bisa begitu kan. Oke lah, Prof. ya, Terima kasih kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Prof. Dan sama-sama, Prof. ya, tetap kita semua mengabdi untuk kepentingan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.